Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi di Pod Sedikit, podcast asik intelektual bersama saya Fadli Hasa. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu pernah memenangkan penghargaan jurnalistik Australian Elizabeth O'Neill. Iya. Di sini bersama kita Mbak Devianti Farids. Oke. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah Mas Fadli. Waduh. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, terima kasih juga sudah berkenan datang di tempat kami yang sangat sederhana ini. Nah, yang pertama pengen aku tanya itu apa ya, backgroundnya Mbak Devi ya, panggilan lebih akrabnya Mbak Devi ya. Nah, sebenarnya yang sampai dapat penghargaan, dapat memenangkan penghargaan jurnalistik internasional, berarti Mbak Devi ini adalah seorang jurnalis ya atau gimana? Ya, boleh di ini. Saya sudah berkecimpung dalam dunia jurnalistik ya sejak tahun 97. Cukup lama. Awal mulanya bekerja di TVRI, redaksi bahasa Inggris sebagai penterjemah. Kemudian penulis, naik menjadi reporter dan akhirnya menjadi anchor atau host ya dari sebuah program. Ya, kemudian saya sempat sekolah S2 di luar negeri. Dunia untuk mencoba menimba ilmu lagi ya jurnalistik di Amerika Serikat, dan sempat kerja di Amerika juga, kembali lagi kerja di Metro TV sebagai produser. Dan bergabung setelah itu di Channel News Asia. Itu sebuah channel seperti Metro TV-nya regional ya. Regional Asia. Berita channel news channel. Kemudian saya sekarang menjadi jurnalis lepas yang bekerja dengan banyak production house dan media-media asing, membantu mereka memproduksi sebuah program atau berita. Keren banget ya teman-teman ya. Saya jadi minder, serius. Saya jadi minder. Oke, nah di sini juga ada pernah dinobatkan sebagai program TV terbaik terkait wisata dari Kementerian. Oh, itu dulu waktu saya. Itu pernah juga? Iya, waktu di Metro TV. Itu saya sempat menjadi produser untuk sebuah program wisata namanya Archipelago. Iya, waktu itu hostnya Prita Laura. Dan ada beberapa lomba yang saya ikut serta dan alhamdulillah menang waktu itu sebagai program terbaik wisata. Ya. Ini tanpa bikin minder jadi lagi saya. Ada juga kalau teman-teman pernah nonton ada segmen biasanya itu kalau di berita ada VOA ya, Voice of America. Betul. Nah itu ternyata beliau juga sebagai reporter di situ. Mungkin teman-teman pernah nonton dan kayaknya nggak asing nih, kayaknya nggak asing ya, mungkin itu karena mungkin sudah pernah sering muncul di TV mungkin ya Mbak ya. Dulu ya. Saya waktu itu kan S2 di Amerika Serikat. Dan salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk sekolah di sana karena di negara itu membolehkan mahasiswanya itu setelah kuliah, kalau mereka mendapatkan kesempatan kerja, maksudnya dapat tawaran kerja yang memang berbayar ya, bukan magang, visanya bisa diperpanjang. Dan saya ingin waktu itu mendapatkan pengalaman kerja di luar negeri. Dan saya ngelamarnya ke Voice of America Washington DC. Saya di sana selama setahun jadi reporter, produser dan juga anchor untuk program Dunia Kita. Berarti kayak istilahnya dari dunia jurnalistik sampai broadcasting itu semuanya sudah. Ya, saya memang tertarik untuk bisa
mendapatkan pengalaman ya, bagaimana bisa kerja di nggak hanya yang behind the scene gitu, tapi in front of the camera juga di depan, gitu. Jadi ibaratnya depan dan di belakang layar, dua-duanya jalan ya. Komprehensif. Keren. Kayaknya sih saya harus minta apa ya, tips and trick nanti ini urusan kita berdua, jadi sorry. Boleh. Ya? Oke, berarti backgroundnya luar biasa sih, maksudnya udah sampai ke internasional mancanegara. Ngeri lah. Kemudian, nah kalau sekarang kesibukannya apa, Mbak? Saat ini saya berada di Sorong karena sedang membuat sebuah film dokumenter ya untuk sebuah perusahaan telekomunikasi, dan itu adalah tentang bagaimana Papua ya saat ini kan salah satu provinsi yang sedang marak-maraknya itu BTS dibangun oleh Kominfo, Bakti Kominfo gitu, dan di daerah-daerah terluar terdepan gitu kan, dan ini pasti memiliki dampak yang luar biasa karena ini adalah sebuah peluang untuk membuka komunikasi dan keterhubungan digital orang-orang di daerah-daerah terluar dan terdepan untuk bisa mengakses internet. Bagi banyak di antara kita yang mungkin tinggal di belahan barat Indonesia, mungkin sudah mulai banyak dan sudah mulai menggunakan internet dengan berbagai macam cara. Tapi di bagian timur masih perlu perlu pengembangan lagi, dan ini adalah suatu momen yang luar biasa. Oleh karena itu kita ingin menangkap momen itu karena ini momen yang cukup bersejarah bagi Indonesia dan ini juga membuka peluang bagi teman-teman kita yang tinggal di timur agar mengejar ketertinggalan dan juga untuk bisa mengembangkan kesejahteraan dan kemakmuran mereka melalui penggunaan internet teknologi ya. Memang sih Mbak ya, kalau menurutku Papua soal teknologi ya agak sedikit gimana ya, agak terlalu berbanding lurus dengan yang di. Tapi zaman sekarang karena teknologi itu begitu cepat sekali berevolusi. Iya betul. Provinsi-provinsi di Indonesia yang mungkin tertinggal bisa dengan cepat bisa mengejar. Jadi nggak usah kurang pede, sangat-sangat bisa untuk bisa mengejar teman-teman di Jawa asalkan infrastrukturnya memang ada dan mindset dari orang-orang itu sudah mulai sadar gitu bagaimana menggunakan internet dengan baik. Makanya sangat dibutuhkan literasi digital itu. Jadi mengedukasi masyarakat terkait dunia digital itu seperti apa sih? Dunia internet itu atau gimana tuh? Literasi digital kan adalah kemampuan orang ya untuk mencari, mengevaluasi dan mengkomunikasikan sebuah informasi, baik itu diketik atau disampaikan secara lisan. Dan itu adalah suatu pemahaman ya, kemampuan untuk memahami bagaimana menggunakan internet itu dengan baik gitu. Karena seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi pagi, bahwa semua orang zaman sekarang itu yang megang HP itu mengemban tanggung jawab yang berat gitu. Seperti kayak di film Spider-Man itu kan pamannya Peter Parker bilang dengan kekuatan yang sangat besar Anda harus mengemban tanggung jawab juga yang besar. Yang besar juga. Sama halnya. Jadi jari jemari kita itu memegang sangat besar kemampuan untuk bisa menyampaikan informasi. Jadi apa yang kita lakukan dengan jari jemari kita, apakah itu menyampaikan informasi yang benar, yang justru akan memperkuat orang, ya, memberi ilmu orang, atau justru yang merusak orang, bikin orang bingung, dan justru malah terperdaya mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan informasi yang salah. Jadi semacam kayak apa ya? Misalnya nih di grup-grup WA kan bisanya tuh tinggal main share nggak pernah cross check sebelumnya itu hoax atau apa itu. Betul. Tiba-tiba klik di share. Nah, tanpa pengetahuan tentang
gimana sih sebenarnya berdigital itu seperti apa? Zaman sekarang kan sosial media ya, Uh-uh. sama juga WhatsApp juga penggunaan berbagai macam fitur chat itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya di Facebook, Instagram, TikTok, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menurut kita adalah fake news, Yes. atau disinformasi, jangan Jangan disebarkan. disebar. Walaupun itu kelihatannya menarik gitu, justru karena itu menarik dan mungkin terlalu sensasional, kita Yes. harus curiga. Nah, kenapa? Ini, Kenapa dia ini bener nggak sih gitu? Kenapa? Coba cek ke misalnya ke tempat-tempat media-media yang lebih terpercaya ya gitu. Apakah benar? Kalau ada keraguan sedikit, jangan sebar. Jangan sebar. Karena sekali sebar, Anda memberikan informasi yang salah kepada lingkungan sosial Anda sendiri, teman-teman, keluarga dan sebagainya. Betul sih. Dan itu bisa diaplikasikan juga pendekatan itu pada saat kita di WhatsApp grup. Share nggak informasi-informasi yang aneh-aneh itu? Kalau misalnya nggak yakin, jangan. Dan kalaupun kita baca ataupun melihat video yang merupakan disinformation, fake news dan sebagainya, kita justru wajib bilang di WhatsApp grup itu, ini salah loh. Untuk ini hoax loh. memberikan tanggapan, jangan langsung tiba-tiba main share gitu aja, harus di cross check dulu. Dan orang tua generasi yang lebih lama ya, itu kadang-kadang mereka nge-share aja. Sangat. Dan di WhatsApp grup itu sebagai anak yang lebih muda, lebih paham literasi digital, kita harus bilang, Pak, Bu, ini salah loh, jangan disebar loh, dan bilang. Karena itu kita memiliki tanggung jawab untuk membenarkan atau memperbaiki. Bukan membenarkan, memperbaiki informasi yang salah yang sudah beredar. Cause it has to stop with us. Jangan sampai itu disebar lagi. Kalau saya pribadi sih ya, saya pengguna Instagram, semua sosial media lah. Misalnya ada saja satu postingan misalnya di Instagram, saya cuman mau komen di postingan tersebut aja tuh kayak ada rasa kayak nanti dilihat deh sama teman-teman deh saya punya postingan komentar saya di postingan itu, jadi kayak punya rasa malu gitu loh. Tapi kalau orang-orang lain yang kayak seenak dia tak apapun, mau caci maki apa dan segala macam tuh, kayak apa mereka nggak punya ini ya? Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang memperlakukan sosial medianya gitu. Tapi ya kalau misalnya itu komentar yang membangun, ya boleh. Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Ya. Cuman kan banyak yang toksik ya. Tapi oke, enggak masalah. Tergantung dari teman-teman saja. Oke. Jadi apa ya? Jadi di Mbak Devi datang ke Sorong ini untuk film dokumenter tentang literasi digital. Tidak hanya literasi digital, itu bagian. Itu bagian dari satu project kesana. Iya. Tapi dampak pembangunan BTS ini terhadap masyarakat. Ya. Maksudnya Papua juga sih ya, orang di luar sana, misalnya di barat sana udah keluar tentang 5G apa segala macam. Iya. Kita ya gitulah ya. Oke, terus kemudian kira-kira seberapa penting sih literasi digital itu, Mbak? Sangat penting. Sangat penting. Karena kalau misalnya kita tidak memahami peran kita ya untuk bisa menyampaikan, menjadi filter informasi, menyampaikan informasi yang benar, ya dengan seenaknya orang akan menyampaikan apa saja. Dan sekarang ini udah sangat sekali kelihatan sekali dampak dari misinformation. Itu bisa memecah belah bangsa. Iya, betul. Hanya karena fake news. Itu ancaman yang sangat besar. Banyak banget tuh Mbak tuh kasus-kasus yang kayak gitu. Iya, makanya memang pemerintah memang menganggap serius ini. Mereka melakukan langkah-langkah itu untuk bisa memberantas hoax, tapi mereka memerlukan banyak pihak untuk membantu.
Iya, Tidak betul hanya sih. kita bisa mengandalkan pemerintah, tapi masyarakat sivitas akademika juga perlu Yap, siap. bergerak. Yap. NGO, LSM, ibu-ibu arisan, semua harus secara bersama-sama memberantas karena ini nggak bisa Iya. dilakukan oleh satu pihak saja. Ya, Contohnya aja sih, misalnya gini ya, ada kerusuhan apa gitu, tiba-tiba di up video-video berapa tahun sebelumnya tuh. ya, Contohnya itu kan, iya, banyak sekali yang kayak gitu. Nah, ya cobalah teman-teman tuh harus percaya sama berita itu, jangan langsung kayak mentah-mentah, oh iya sih harus ya harus difilter dulu lah, dilihat dulu, oh ini berita ini benar nggak sih atau gimana. Jangan tiba-tiba langsung main share, main apa, nah itu malah bisa kena undang-undang nggak sih itu? ya, Kena melanggar ya? undang-undang Melanggar undang-undang ya? ITE. ITE. Dan dan kita harus menyadari juga bahwa kalau kita terus menyebarkan yang namanya fake news, yang istilahnya ya, kita bisa membahayakan nyawa orang loh. Karena misalnya kalau kita ada sebuah postingan misalnya ya, Fadli, tapi captionnya adalah pencuri rumah seorang miliarder. Dan tiba-tiba itu diposting. Banyak orang yang mungkin tidak kenal Fadli menganggap Fadli pencuri, dan akhirnya dicari, dipukul-pukul misalnya, Bisa. dibawa ke kantor polisi, dan ternyata bukan, hanya karena mereka melihat postingan Facebook. Itu sering terjadi. Dan itu yang harus kita sadari, bahaya, ancaman yang bisa terjadi kalau misalnya kita menyebarkan informasi yang salah. Nyawa orang bisa menjadi taruhannya. Nyawa orang bisa jadi taruhannya. Iya juga sih ya, itu sangat bahaya itu ya. Kalau misalnya pernah ada kasus yang di kampus juga dulu, dia membuat semacam flyer, provokasi, katanya dosen ada kayak gini, terus dia sebar, terus beritanya jadi kesebar jadi besar, dan semua orang menganggapan bahwa berita itu benar. Nah itu waduh, sempat bahaya juga sih itu kemarin tuh. Iya, jadi kalau misalnya Anda tahu betapa berbahayanya ya menyebarkan informasi yang salah, mungkin pikir 2 kali. Nah itu dia. Kalau tahu bahwa ini bisa membuat orang merasa ketakutan. Cyberbullying itu nyata. Orang bisa bunuh diri karena cyberbullying. Kemudian karena yang mereka adalah korban dari hoax. Kemudian ya itu konflik-konflik mungkin ya, konflik-konflik etnis, politis dan sebagainya. Konflik apapun bisa terjadi. Lihatlah apa yang terjadi di Amerika Serikat. Polarisasi dari masyarakatnya itu semakin besar terjadi waktu itu menjelang pemilu dan sebagainya. Itu hoax di mana-mana. Dan jadinya itu mempengaruhi kan pikiran orang. Pernah sih saya dengar soal kampanye pemenangan Trump dilakukan karena mengangkat hoax di Facebook, pemanfaatan Facebook untuk pemenangan. Pernah. Zaman sekarang siapa yang memegang kendali data dan informasi itu yang paling berkuasa. Jadi ya sama seperti kita pegang kendali informasi yang ada di HP kita, kita sebar atau tidak, atau kita yang menjadi sumbernya. Janganlah kita menaruh foto Fadli tiba-tiba captionnya pencuri misalnya gitu ya. Itu nggak lucu itu kalau misalnya tiba-tiba Fadli bisa kenapa-kenapa karena itu ya. Terus nih kira-kira apa ya, sebagai reporter nih mungkin, atau sebagai yang sudah terjun di dunia digital, di dunia broadcasting, jurnalistik, kira-kira ada nggak nih pesan atau motivasi dari Mbak Devi kepada teman-teman penonton
baik itu mahasiswa UNAMIN ataupun mahasiswa di luar sana atau masyarakat tentang bagaimana dapat meningkatkan pemahaman literasi digital itu? Ikut pelatihan-pelatihan. Oke. Kalaupun nggak ada pelatihan, silahkan lihat di Google. Oke, searching sendiri. Karena zaman sekarang itu semua informasi itu benar-benar ya kita in the tips of our fingers gitu. Jadi sangat mudah, Google search aja how to recognize fake news. Yes. Ada berbagai macam caranya. Tadi seperti yang kita dengar waktu pelatihan pagi hari ini, Noval Santoso bilang bahwa kalau dia melihat dari kejernihan foto karena di latar belakangnya fotografer. Kalau semakin buram itu bisa dicurigain itu adalah kemungkinan hoax. Karena kalau misalnya foto yang dipakai juga ada namanya istilah reverse image gitu. Bisa dicari itu di internet. Foto itu sumber pertamanya ada di mana. Gitu. Jadi kadang-kadang itu kecelakaan yang tahun 2010 tapi dibilangnya baru kemarin kejadiannya. Nah, itu yang seperti yang saya bilang tadi juga kan, kayak waduh ada kasus terus tiba-tiba ngungkit video dari beberapa tahun yang lalu terus kemudian di-up lagi dan rame dan membantu memviralkan kasus yang ada gitu loh. Iya. Nah, itu kan waduh. Tapi social media juga punya peran yang sangat penting juga, tidak hanya bahayanya atau ancamannya, tapi kegunaannya juga untuk hal yang positif bisa. Yes. The internet, the social media is a powerful tool. Jadi orang yang yang dulu dinyatakan hilang, dinyatakan hilang, 20 tahun kemudian bisa bertemu dengan bapak ibunya hanya karena social media. Ada cerita-cerita seperti itu real. Ada orang-orang yang memang dulu gelandangan, tapi karena dia punya bakat yang luar biasa, pasti pernah nonton di Facebook gelandangan di Amerika Serikat yang bisa main piano pinter. Dia akhirnya ditawarkan record deal loh untuk menjadi musisi pianis setelah itu viral. Itu biasa sih kalau di Twitter atau Instagram, Twitter do your magic. Iya, betul sekali. Instagram do your magic, social media do your magic. Ya, gitu-gitu lah ya. Iya, lebih baik menggunakan itu untuk kegunaan yang positif, bukan yang negatif. Karena segala hal memiliki dua sisi, baik dan buruk. Hanya kita yang memilih mana sisi yang kita terus kembangkan gitu. Oke. Sebenarnya kita masih banyak yang harus kita perbincangkan, tapi karena waktu Mbaknya mau berangkat ya? Mau balik? Iya, sebentar lagi dah, sekitar 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Kira-kira kalau tanggapan Mbak Devi terkait krisis hoax atau fake news yang di media, kan ya sebagai media nasional nih misalnya adalah, tapi berita yang dimuat atau yang ternyata fake news. Kira-kira itu gimana, Mbak? Maksudnya dia ini media terpercaya loh, kan ada juga tuh yang kayak gitu. Kita kembali lagi adalah konsumennya. Kalau misalnya kembali lagi kepada kita, kalau kesalahan itu bisa terjadi dimanapun. Dan biasanya berita-berita ataupun media-media yang terpercaya, mereka memiliki sebuah mekanisme tersendiri untuk bisa mengecek kebenaran dari berita-berita yang mereka. Jadi kenapa kita lebih baik percaya dengan mereka? Karena mereka sendiri sudah memiliki mekanisme untuk ngebantu kita melihat atau mencari benar nggak sih ini informasinya gitu. Dan sangat disayangkan karena kadang-kadang kompetisi media, media yang lebih cepat biasanya adalah yang dicari, padahal belum tentu benar kan. Karena itu membutuhkan waktu untuk bisa memverifikasi, untuk mengecek dengan orang-orang tertentu, benar nggak sih, akurat nggak sih, jangan-jangan
nggak benar Nggak gitu benar, tuh. iya. Itu butuh waktu. Jadi kadang-kadang yang pertama breaking news Iya, belum breaking news tentu itu. yang paling baik atau yang paling benar, belum tentu. Jadi kadang-kadang kita kalau misalnya lihat breaking news, lihat terus pantau karena akan selalu diperbaiki informasinya, diralat terus kalau ada yang salah. Apalagi live gitu ya, live. Apalagi kalau live dan kita masih belum tahu apakah informasi itu tuh benar atau tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belum pasti gitu, lebih baik tunggu sebentar, pantau terus keadaannya seperti apa. Kalau misalnya ada kecelakaan pesawat, jangan langsung main kayak berapa orang yang meninggal apa dan segala macam. ya, cek dulu bener nggak sih gitu ada kecelakaan pesawat, karena itu yang paling mudah misalnya. Iya, itu kan paling sensasional. Iya. Orang kan pengen berbagi informasi. Oh, ada kecelakaan pesawat misalnya. Cek dulu. Pernah ada orang diberitakan meninggal, tokoh publik gitu kan. Kita merasa iba, saya langsung share gitu. Musisi terkenal nih gitu. Ternyata orangnya masih hidup. Kayaknya kenal tuh. Kayaknya pernah tuh. Jadi cek dulu di apakah itu ya CNN, Metro TV atau banyak sekali media-media yang terpercaya di Indonesia. Cek lagi mereka ini nggak mengumumkan nggak ada yang meninggal tokoh publik itu. Kalau tidak ya jangan. Jadi sebenarnya kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana sih memfilter, bagaimana sih memilah, bagaimana sih bisa menilai sebenarnya informasi ini betul atau tidak. Jangan langsung tiba-tiba langsung di-share gitu aja tanpa meng-cross check kebenaran dari berita tersebut. Dan banyak media-media terpercaya, tidak hanya apa yang saya sebutkan barusan, banyak sekali. Jadi itu membutuhkan suatu ketelatenan dan selalu bilang sama teman-teman, cek dulu sebentar. Yang lain-lain, baca-baca media-media yang lain. Banyak sekali media nasional dan lokal yang bagus-bagus. Tapi kembali lagi kepada konsumennya. Kita yang harus memilih mana yang benar, mana media yang kelihatannya abal-abal dan bukan. Intinya sih cross check, Mbak ya. Ya. Cross check, verifikasi. Jangan mentah-mentah percaya langsung sudah. Dan ada jenis yang namanya satire. Oke, satire. Itu juga harus hati-hati karena misalnya di Amerika Serikat ada The Onion. Itu political satire yang kelihatannya aneh bin ajaib dan judul-judulnya sensasional, tapi memang itu satire, bukan fake news gitu. Dan orang-orang Indonesia misalnya mungkin baca, mereka pikir itu benar, mereka posting, padahal itu hanya entertainment, hiburan. Tapi kalau di Indonesia kira-kira udah mulai nggak tuh judul-judul yang satire kayak gitu? Kadang-kadang ada. Tapi kita memang harus hati-hati aja untuk bisa membedakan mana yang satire ataupun tidak. Oke. Boleh. Mungkin terima kasih banyak Mbak Devi sudah berbagi cerita terkait dunia jurnalistik dan sudah banyak hal juga terkait literasi digital. Jadi kepada teman-teman yang nonton, pintar-pintarlah memilah informasi yang masuk di gadgetnya teman-teman. Jangan yang tiba-tiba tuh tinggal main share. Jangan. Walaupun ada keluarga yang kayak gitu, boleh dikasih peringatan ya, diingatkan. Iya. Untuk cross check dulu terkait berita yang di share itu. Think before you click. Think before you click. Keren banget tagline-nya. Oke, terima kasih banyak Mbak atas kehadirannya di podcast kami. Semoga Mbaknya sehat selalu, selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih Mbak. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Unamin TV, dan jangan lupa follow semua sosial media, entah itu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Silakan teman-teman follow untuk mendapatkan informasi terkait berita-berita yang ada di Unamin. Oke teman-teman, maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next episode.